Halo semuanya, balik lagi di video Elite Motor. Kali ini gua mau ngasih tahu kalian dan temen gua ini, jadi dia itu sebenarnya lagi kebingungan pengen beli mobil, ya kan? Ya. Nah, gue pengen ngasih tahu nih ke penonton sama ke lu, mobil yang cocok buat anak-anak muda itu. Kalau misalkan kan nyarinya Mercy kan katanya. Nah, nih gue kasih tahu nih, ini Mercedes E300 Sport Style nih. Ini cocok banget buat anak-anak seumuran lu, anak-anak muda buat nongkrong-nongkrong. Tapi kan lu katanya pengen beliin orang tua lu juga kan? Iya. Buat bapak sama ibu, sama katanya mau nyewain supir juga kan? Iya. Nah, itu mobil yang cocok, mobil ini nih, Mercedes S450. Kenapa? Nah, ntar kita cek-cek ya dalamnya, sama mungkin kita cobain juga. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus video ini karena kita mau ngejelasin nih dua mobil ini. Oke? Pertama-tama kita jelasin yang ini dulu kali ya. Nih kelihatan nih kalau misalkan yang putih ini dia tuh looks-nya masih ada jiwa-jiwa mudanya gitu nih. Cewek cowok tuh masuk semua. Jadi cocok buat lo. Pertama nih ya, lampunya itu multi beam LED. Jadi dia terang dan nggak gampang redup. Terus dari grillnya juga bukan mobil-mobil orang tua gitu. Habis itu ada kamera di sini. Jadi kalau misalnya lu parkir nih, ada satu kamera di sini. Lu udah mepet-mepet, dia bisa ngasih tahu. Habis itu simple sih mobil ini sebenarnya. Ininya dia juga jauh dari aspal ya. Jadinya nggak gampang gasruk. Nih gue jelasin sebenarnya kenapa gue nyaranin lu beli mobil ini. Karena coba nih, udah gue lihat nih, ya lu tuh cocok banget gitu. Kayaknya duduk di sini tuh kayak emang udah jodohnya gitu. Nah, kedua mobil ini tuh simple ya dan enak banget buat harian, nggak mempersulit lu. Pokoknya ini mobil cocok buat lo. Nih gue jelasin ya. Kita ngomongin dari tengah dulu ya. Ini tuh tengah ini AC nih. Jadi ini bagian sini tuh untuk AC bagian gua, dan yang ini bagian lu. Simple kan? Nah, ini tuh untuk navigasi. Ini radio. Nah, ini tuh media. Jadi lu kan punya HP nih, smartphone kan? Nah, media itu buat nyambungin ke lagu-lagu yang ada di HP lu, Spotify dan semacamnya. Nah, ini tuh telepon. Jadi lu nyetir tuh kalau misalnya nerima telepon nggak harus lu angkat-angkat gitu. Jadi tinggal lu sambungin HP lu, ntar lu bisa nerima telepon ke sini begitu. Nah, yang kedua, katanya baterai HP lu boros kan. Nah, di sini tuh ada colokan buat nyolokin kabel charger lu. Abis itu lu bisa ngecharge. Nah, ini juga ada wireless charger ini. Jadi lu tinggal kalau misalnya lu nggak bawa kabel, tinggal taruh aja HP lu, nanti dia ngecharge. Terus yang lebih gampang lagi, semua kontrolnya tuh dari sini nih, dari tengah sini. Jadi lu mau kemana aja tuh lu tinggal putar-putar, atau lu kerja biasa juga pakai laptop kan. Nah, ini tuh dia bisa begini kayak, jadi nggak ribet gitu. Ya kan, ini volume, power semua biasalah. Terus ini ada dynamic control, jadi ngerubah mode mobilnya. Jadi dia itu ada 4 mode ya. Nih gue jelasin. Ini ada Sport Plus. Itu kalau lu lagi buat kebut-kebutan, tapi kan nggak boleh ya kebut-kebutan ya, nggak boleh kan. Nah, terus ada Sport biasa ya, dia sama buat kebut-kebutan juga, cuman yang Sport Plus itu buat yang kenceng-kencengan banget lah. Nggak boleh, itu nggak bagus itu kenceng-kencengan di jalan. Terus ada Comfort itu buat ngutamain kenyamanan lu pas lu bawa mobil ini. Jadi empuk, gasnya jadi enak. Pokoknya Comfort udah paling pas menurut gua nih buat lu. Sama ada Eco namanya. Nah, si Eco ini itu untuk bikin mobil lu lebih irit lagi. Jadi kalau misalkan lu bensinnya udah tinggal sedikit, atau lu udah akhir bulan nggak punya uang ya kan, nah lu pakai Eco aja, jadi mobilnya tuh bisa lebih irit gitu. Nah, di tengah sini dia juga ada 2 colokan USB lagi, sama ada colokan buat memory card. Jadi
lu kalau misalkan punya memory card isinya lagu-lagu, tinggal colokin aja ke situ, ntar dia bisa nyambung ke sini. Nah sisanya sih kayak mobil-mobil biasa ya, di atas sini dia ada tempat kacamata buat lu nyimpen kacamata lu kan, biar nggak silau kalau lagi nyetir ya kan. Nah di sini ada tempat penyimpanan lagi. Terus ini juga simple nih, ini buat ngangkat telepon nih kalau di setirnya, buat ngangkat telepon tinggal dikatasin atau ya tinggal dikatasin. Terus ini buat volume, bisa juga pakai voice command, jadi kayak HP lu kayak pakai Siri. Ya, ini mobil ini bisa juga. Nah, ini buat balik ke home-nya di sini. Nah, yang sebelah sana nih, bagian ini itu buat cruise control. Jadi kalau misalkan lu lagi di jalan tol kan males kan lu ngegas mulu kan. Nah, ini mobilnya bisa jalan sendiri gitu. Ya kan? Bisa jalan sendiri. Jadinya lu nggak usah capek-capek ngegas, ntar dia bisa nyeting sendiri. Terus kalau mau matiinnya tinggal injek remnya aja. Nah ini nih audionya, dia itu dari Burmeister. Jadi kalau lu dengerin lagu-lagu lu, suaranya tuh jernih banget ini. Pokoknya selama gua nyobain mobil yang audionya paling bagus sih ini ya. Tapi gue belum nyobain yang lain-lain lagi. Nah kalau lu ngatur kursi dari sini lu tahu kan. Nah kalau tombol yang L itu tuh di atas. Nah ya itu buat lu ngatur kursi bagian gua. Jadinya lu nggak usah ribet-ribet pencet-pencet dari sini. Kalau misalkan ini bekas didudukin orang atau terlalu maju terlalu mundur, lu bisa majuin lewat situ. Nah udah kan, depannya udah ngerti kan kenapa gue bilang mobil ini cocok buat lu mau nyobain duduk di belakang? Boleh. Nah abis ini kita duduk di belakang. Nah tadi kan kita udah nyobain nih duduk di E300 kan, lu tadi duduk di depan, sekarang udah duduk di belakang. Coba kasih tahu ke gue apa yang udah lu rasain nih selama duduk-duduk. Menurut gue sih nyaman ya, tapi kok simple banget gitu ya. Oh simple ya. Ya kalau misalnya lu mau yang nggak simple, mau yang lebih nyaman lagi, ntar kita lihat mobil yang buat orang tua lu tuh. Boleh. Oke? Terus audionya juga masih sama kayak yang depan, Burmeister, ada ambient slide-nya juga, sama ada AC-nya nih. Nah, AC-nya ada 2 di sini, sama di sini kanan sama kiri di pilar. Jadinya penumpang lu tuh nggak kepanasan. Sama ada ini nih, 2 colokan USB lagi, sama ada power output di sini. Jadi lu bisa ngecharge juga di sini. Begitu. Gimana, cocok kan buat lu? Sih. Nah, ya udah. Habis itu kita lihat si S-Class itu ya. Boleh. Kalau yang ini itu dia looks-nya lebih ke apa ya? Ke bapak-bapakan lah, ke orang tua lah. Ya cocok juga buat anak muda, cuman kalau menurut gua ini lebih ke jiwa-jiwa orang tua gitu. Kelihatan kan dari grill aja, dari lebih banyak chrome-nya. Terus ini tuh badge Mercy-nya yang nongol gitu, jadinya kelihatan kayak klasik gitu, jiwa-jiwa klasik. Nah, tadi kan lu nanyain kan sebelum kita syuting video ini tuh apa? Ini tuh kamera juga. Jadi kalau misalkan si mobilnya lagi parkir atau udah, ya intinya sebenarnya dia itu ntar kebuka. Nah, di dalam situ ada kameranya. Terus di sini dia juga ada sensor parkirnya lah. Yang itu juga ada lampu juga sama-sama multi beam LED ya. Jadinya ya kayak yang dibilang tadi, dia nggak gampang terang terus lah intinya. Sama tahan lama. Habis itu kita lihat dalamnya yang ini kan. Tadi lu pengen lihat ini kan. Sekarang gue mau ngejelasin S-Class ini nih. Ini kan yang menjadi highlight mobil ini, yang bikin mobil ini terkenal itu gara-gara si kenyamanannya kan. Di sini kita cobain duduk di belakang dulu, baru di depan. Soalnya yang spesialnya itu ada di belakang. Ini kan juga mobilnya itu bahasanya passenger oriented ya. Jadinya dia lebih bikin si penumpangnya nyaman. Nah, sekarang kita cobain dulu ya duduk di belakang. Sekarang kita udah ada di dalam S-Class nih, S450. Gimana menurut lo? Untuk first impression lu nyobain duduk di mobil ini gimana? Nyaman sih, lebih nyaman dari yang tadi. Lebih nyaman ya. Nah, di mobil ini tuh spesialnya itu dia bisa
agak selonjoran gitu nih. Nyaman banget pokoknya. Jadi lu orang tua lu nih kalau misalnya lu beliin ini, wah udah enak banget. Lu bisa selonjoran kayak gini. Ini kalau di bagian yang gua nih di sebelah kiri dia ada ottoman. Jadi lu bisa bisa selonjoran, luar biasa sekali itu, ya kan? Audionya juga sama kayak mobil yang tadi dari Burmeister. Terus dia ada penghangat kursinya, sama ada pendingin juga, fan di dalam, ada kipas di dalam joknya. Terus dia ada ininya juga nih, nggak kalah sama yang tadi, dia ada privacy screen atau cordon bahasanya di sini sama di sini. Terus ada panoramic sunroof juga. Seperti itu. Dan di tengahnya nih kita buka ya. Nah, ada remote TV, terus ada wireless charger di bagian belakangnya. Jadi nggak usah capek-capek nyolok-nyolokin. Tapi kalau mau nyolokin ada juga, ada 2 colokan USB sama colokan HDMI buat apa aja lah yang bisa dicolokin ke HDMI. Sama ada buat naruh minuman. Nah, seperti itu. Terus dalam sini lagi ada kotak penyimpanan lagi. Jadi buat nyimpen apa aja yang lo mau. Sama ada ambient slide di sini, nyambung lagi ke sini, terus ke depan. Pokoknya super berkelas lah mobil ini. Ya kan? Nah, ini tuh nyambung ke ini buat radio, semuanya bisa ke sini. Seperti itu. Nih ada speaker juga di atas sini. Sama lu kan cewek nih, ya kan? Bisa ngaca. Ada juga buat CD-nya di sini, ya kan? Ini ada power colokan juga, power outlet. Ada 2. Begitu AC sama kayak E300 tadi ya, di samping sama di tengah. Begitu. Jadi lu pilih mana nih? Coba pilih mana? Kalau untuk gue sih yang tadi ya. Yang tadi. Ya. Nah, terus ini kalau ini? Untuk orang tua gue sih. Oh, buat orang tua gitu. Nah, sekarang kita cobain yang depan. Oke? Kita cobain ke depannya. Sekarang kita udah ada di bagian depan S450 nih. Gua sama Ira udah ada di depan. Pengen ngasih tahu kalian apa sih yang ada di depan, ya kan? Nah, gimana? Untuk secara setir masih sama kan kayak yang E300 tadi. Masih ini buat ngontrol bagian sini, yang sana cruise control, dan buat ngontrol bagian sini. Si layar tengah sama speedometernya dia juga nyambung. Jadinya kelihatan lebih clean. Ada panoramic sunroof, bisa kita buka. Nah, buat lihat-lihat city light, ya kan, jalan-jalan keliling Jakarta, lihat gedung, cari angin. Cocok banget nih mobil. Kayak yang tadi, kayak E300, si panel tengahnya itu sama. Jadi ini AC, untuk kontrol AC. Ini kontrol bagian sini sama. Jadi ini masih kayak touchpad gitu, bisa dipencet juga atau bisa diputer juga. Bisa pakai voice command juga. Jadinya masih sama lah kayak E300 untuk di bagian depannya. Di bagian tengah sini nih, nah, dia ada tempat untuk naruh kunci, ada power outletnya juga, sama 2 cup holder buat naruh minuman, ya kan. Di tengah sini nih ada buat ngatur kursinya juga di sini. Terus ada penghangatnya juga di sini, nggak lupa nih. Jadi bukan yang di belakang doang, yang di depan dia ada juga. Begitu, bos. Nah, di tengah sini nih ada 2 colokan USB, ya kan? Masih sama kayak yang E300. Ada colokan SD card juga, memori buat lagu-lagu. Sama ada wireless chargernya. Jadi yang duduk di depan juga kedapatan wireless charger dong. Kan kasihan yang kalau misalkan yang di depan doang, ya kan? Sama ada jam. Terus si trimnya itu dari kayu gini kan, jadi lebih romantis sekali ya, lebih luxury, lebih mewah gitu. Audionya juga sama. Nah, ini nih si speaker bagian sini. Jadi kalau misalkan mobilnya mati, dia masuk ke dalam, dia muter terus dia masuk ke dalam
begitu. Tuh ada penghangat kursi, ada memory seat. Ya pokoknya enak banget lah ini mobil, ya nggak sih? Iya. Setuju nggak sih? Gimana para penonton? Setuju nggak S-Class itu luxury, mewah? Komen ya di bawah. Habis itu, nah ada speaker juga di sini, ada vanity mirror juga di atas sini. Nah ini nih, ini mikrofon buat itu voice comment. Jadi dia mikrofonnya di sini begitu. Gimana? Menurut lu nih, coba. Tadi udah nyobain duduk di E300, sudah nyobain duduk di S-Class, ya kan? Gimana menurut lu? Coba. Gimana first impressionnya? Gimana lu jelasin? Yang terutama sih nyaman ya. Yang mana? Lebih Yang- nyaman yang mana coba? Lebih nyaman yang tadi sih kalau gue ya. Lebih nyaman yang tadi? Oke. Dibanding ini lebih nyaman yang tadi? Ya. Oh begitu. Tapi kalau duduk di belakangnya pasti lebih enak yang ini Ya, dong. betul dong. Ya kan? Pasti. Coba kalian nih yang lagi nonton video ini, coba komen. Kalian lebih pilih E300 ya kan, atau S-Class? Atau kamu juga bisa kasih saran ke kita mobil apa lagi ya kan, yang mau kita tes nih, kita review. Kalau gue sih udah pasti pilih S-Class ya. Tapi enggak juga sih, E300 kayaknya kalau dibawa nyetir sendiri tuh juga enak gitu ya nggak sih? Ya kan buat hari-hari tuh lebih enak. Kalau ini tuh gede gitu bodinya ya kan, jadi agak gimana gitu kalau kita nyetir sendiri ya kan. Iya. Kayaknya udah sore juga nih. Mungkin kita udahin aja videonya ya. Sebelum kita closing, gue pengen ngasih tahu nih, kalau misalkan E300 yang putih tadi sama S-Class ini itu dijualnya di mana? Di Elite Motor. Terus kamu nggak tahu Elite Motor di mana? Coba kasih tahu. Elite Motor itu adanya di bursa mobil BSD ya. Ya betul. Jadi kamu bisa datangin langsung aja kalau misalkan mau test drive atau mau lihat langsung mobilnya, ngerasain rasanya duduk di S-Class di jok belakang S-Class sama di jok driver E300 tuh kayak apa. Kamu bisa langsung datengin bursa mobil BSD, cari Elite Motor. Ya. Bisa juga follow Instagram kita di mana? Di Elite Motor ID. Nah, Elite Motor ID. Jadinya follow Instagram kita juga. Jangan lupa bisa kamu kontak by DM juga kalau misalkan kamu mau appointment ngelihat mobilnya, bisa lewat situ. Jadi sampai sini aja ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe. Oke? Dadah.